Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hakim Fadilah Nagara Janotama, NPM 191000216 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang legal memorandum saya. Saya mengambil judul tindakan hukum yang dapat dilakukan pemegang polis terhadap perusahaan asuransi jiwa bersama Bumi Putra atas kemungkinan tidak dipenuhinya klaim asuransi sebagai akibat gagal bayar perusahaan. Tugas ini saya presentasikan untuk memenuhi ujian akhir semester hukum asuransi. Latar belakang masalah yang saya ambil yaitu manusia sebagai makhluk sosial selalu mengalami perkembangan sosial sesuai dengan keadaan masyarakat. Setiap manusia akan selalu mengusahakan kesejahteraan jasmani atau rohaninya. Dalam hal itu, untuk mendapatkan kesejahteraan tersebut, manusia dihadapkan dengan segala macam resiko. Risiko yang ada tersebut dapat saja terjadi dan disengaja maupun tidak disengaja. Agar tidak adanya suatu resiko, maka manusia pasti akan berusaha mencegah ataupun setidaknya mengalihkan risiko itu sendiri yang biasa terjadi pada dirinya. Dalam hal asuransi atau pertanggungan sendiri di Indonesia sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, yaitu asuransi jiwa bersama Bumi Putra, didirikan di Magelang 12 Februari tahun 1912 oleh 3 orang, yaitu yang pertama Mas Ngabehi Dwi Sujono, dan yang kedua Mas Karto Hadi Kartosubroto, yang ketiga Mas Admi Jojo. 3 tokoh ini bergabung dalam Persatuan Guru Hindia Belanda yang disingkat PGHB dan merupakan pengurus Gerakan Nasional Budi Utomo yang berlandaskan idealisme, nasionalisme, dan profesionalisme. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui jasa asuransi jiwa. Permasalahan asuransi jiwa Bumi Putra ini pertama kali muncul pada tahun 97. Saat itu Kementerian Keuangan atau Kemenku sebagai regulator sudah berusaha memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemegang polis dengan manajemen. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Cabang KLA Semarang, Bapak Didik Suprang, mengalami krisis pada tahun 2005. Saat itu AJB Bumi Putra tidak sehat, terlihat dari angka kewajiban dan aset dimiliki AJB Bumi Putra. Selanjutnya, waktu AJB Bumi Putra menjadi lebih buruk, salah satunya dengan menurunnya jumlah konsumen dan penumpukan pembayaran klaim. Akhirnya pada tahun 2014, OJK memutuskan untuk melakukan pengawasan terhadap Bumi Putra. Untuk mengawasi AJB Bumi Putra, OJK memilih 7 pengelola stauter yang bertugas untuk mengawasi jalannya manajemen yang ada di AJB Bumi Putra. Krisis yang terjadi di AJB Bumi Putra ini berada di kantor pusat, tetapi karena munculnya restrukturisasi dan perubahan sistem akibatkan krisis ini berdampak ke kantor-kantor cabang. Salah satunya kantor cabang Pariaman. Kronologi perjalanan panjang dilakukan asuransi jiwa bersama Bumi Putra ini bermula saat OJK memberikan pengawasan khusus yang kronologinya. Tahun 2014, AJB Bumi Putra masuk kepada keadaan pengawasan khusus. Lalu pada tahun 2016, AJB Bumi Putra dikelola oleh pengelola stauter. Lalu pada tahun selanjutnya, 2017, restrukturisasi pertama dimulai. Lalu tahun selanjutnya, 2018, perjanjian dengan investor batal. Masih dengan tahun yang sama tetapi maju 1 bulan, yaitu bulan Februari 2018, AJB Bumi Putra masuk restrukturisasi kedua. Akibat dari restrukturisasi yang dialami Bumi Putra menjadikan citra dan kepercayaan nasabah menurun. Terbukti dari keluhan nasabah melalui media sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang, krisis di AJB Bumi Putra ini berawal dari manajemen AJB Bumi Putra mengalami keterpurukan di mana aset yang dimiliki lebih rendah dibandingkan kewajibannya. Karena krisis manajemen ini, itulah OJK menilai bahwa AJB Bumi Putra ini tidak sehat. Pada tahun 2005, AJB Bumi Putra sudah diberikan peringatan oleh OJK dan diberi 5 tahun untuk memperbaiki. Tetapi setelah kurun waktu 5 tahun tersebut, AJB Bumi Putra tidak mengalami kondisi yang baik, malah menurun dari sebelumnya. Alasan saya mengambil pemerasan hukum dalam gagal AJB Bumi Putra karena saya menyoroti faktor-faktor penyebab kerugian ini yang didapat oleh pemegang polis sehingga mau dibutuhkan suatu analisis pelanggaran dalam kasus ini. Maka dari itu saya mengambil fakta hukum. Yang pertama, peran regulator dalam penyelesaian kasus. Yang kedua, masalah muncul dari dalam perusahaan. Yang ketiga, kontrak bermasalah manajemen investasi ada tahun 2007 dan 2008. Yang keempat, ditangkapnya Ketua Badan Perwakilan anggota AJB Bumi Putra. Fakta hukum yang pertama yaitu peran regulator dalam penyelesaian kasus. Permasalahan Bumi Putra ini muncul pada tahun 97. Regulator saat itu yaitu Kementerian Keuangan sudah berusaha memfasilitasi penyelesaian permasalahan. Saat itu regulator Bumi Putra meminta menyusun program penyehatan jangka pendek dan menengah. Setelah itu regulator tidak pernah berhenti untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan Bumi Putra. Sehingga pada tahun 97 hingga sekarang regulator setidaknya sudah 3 kali menghadapi
opsi merekodasi atau melanjutkan upaya pencegahan AJBB. 3 kali pula regulator memilih menyelamatkan Bumi Putra. AJB Bumi Putra telah memperoleh berbagai jenis teguran, mulai dari bersifat administratif hingga ancaman pidana, akibat belum dijalankannya sejumlah peraturan dan perintah. Kondisi tersebut merupakan penyelesaian masalah keuangan belum menemui titik terang hingga sekarang. OJK telah memperingati hal tersebut dalam SP2 bagi Bumi Putra. Teguran itu ditindaklanjuti oleh pengajuan fit and proper test oleh 2 orang mantan direksi Bumi Putra, yaitu Dirman Parsodi dan Dedi Herman Purnomo, tetapi keduanya tidak lolos berdasarkan surat OJK S-12-2149-NB.111-2020. Lalu yang kedua, masalah muncul dari dalam perusahaan atau intern perusahaan. Permasalahan Bumi Putra ini pertama kali muncul pada tahun 97 juga. Regulator saat itu Kementerian Keuangan sudah berusaha memfasilitasi penyelesaian permasalahan juga. Menurut Direksi Riset Core Indonesia Peter Abdullah Raja Dalam, permasalahan AJBB tidak pernah selesai tuntas karena pengelolaan Bumi Putra yaitu BPA. Komisaris dan direksi tidak pernah konsisten melaksanakan program-program yang ada yang mereka sudah susun sendiri. Faktanya bahwa gagalnya program penyihatan AJBB selama ini disebabkan oleh intervensi BPA. Regulator yaitu OJK mencoba untuk lebih tegas dan melakukan 4 kali perintah tertulis kepada Bumi Putra yang isinya meminta BPA untuk lebih independen dan tidak mencampuri pengelolaan Bumi Putra, serta segera mengambil tindakan yang mengakui kerugian yang di dalam AJBB. Pembangkangan terbesar BPA adalah ketika OJK melakukan perintah tertulis yang keempat melalui surat pada tanggal 16 April 2020. Isi perintah tertulis tersebut adalah meminta AJBB untuk segera melaksanakan sidang luar biasa BPA /RUA untuk guna mengambil keputusan terkait kerugian yang dialami AJBB sehingga diatur dalam pasal 38 anggaran AJBB. Lalu fakta hukum yang ketiga, kontrak bermasalah dengan manajemen investasi pada tahun 2007 dan 2008. Terdapat skandal kontrak pengelolaan dana dan investasi melalui PT Optima Karya Capital Management atau biasa kita sebut Optima, yang dilakukan sebanyak 7 kali. Namun pemilihan Optima itu berdasarkan hasil suap total uang Bumi Putra yang dikelola Optima mencapai 307 miliar rupiah. Tahun 2009, Optima tidak bisa mengembalikan dana investor, termasuk saat jatuh tempo. Selain Optima, ada 5 manajer investasi yang bermasalah yang turut mengelola perusahaan aset tersebut. Imbasnya audit Bumi Putra mendapatkan nota tidak wajar sepanjang 2009 hingga tahun 2011. Pada tahun 2012, utang perusahaan mencapai 22,7 triliun rupiah, padahal total asetnya hanya 12,1 triliun rupiah. Masalah keuangan ini terus bergulir hingga kini. Namun manajemen Bumi Putra sedang berusaha melakukan perbaikan dari sisi manajemen aset dan pengelolaan dana. Selain itu, mereka juga sedang berusaha melunasi seluruh utang klaim yang belum bisa terbayangkan dengan cara penjual aset meluncurkan produk baru. Lalu fakta hukum yang keempat, ditangkapnya Ketua Badan Perwakilan Anggota AJB Bumi Putra. Pada Maret 2021, Nur Hasanah, perwakilan anggota AJB Bumi Putra, ditahan penyidik Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Penyidik sektor Jasa Keuangan OJK telah menetapkan Nur Hasanah sebagai tersangka kasus dugaan tidak melaksanakan atau tidak memenuhi perintah tertulis OJK. Adapun perintah tertulis OJK ini tersebut implementasi ketentuan pasal 38 anggaran dasar AJBB sesuai surat ke INKB nomor S-13-D.05-2020 tanggal 16 April 2020. Surat ke INKB nomor tersebut berisi antara lain permintaan OJK bagi AJBB untuk melaksanakan pasal 38 anggaran AJBB yang harus dilaksanakan oleh organ rapat umum atau RUA, direksi dan dewan komisaris. Paling lambat deadline-nya tanggal 30 September 2020. Maka dari fakta hukum dan judul yang saya tulis ini, saya mengambil identifikasi masalah. Yang pertama, apa sajakah prosedur yang harus dilalui pemegang polis asuransi jiwa bersama Bumi Putra 1212 Cabang Pareman untuk mendapatkan pembayaran klaim asuransinya? Yang kedua, apakah penyebab asuransi jiwa bersama Bumi Putra mengalami keterlambatan pembayaran klaim asuransi? Yang ketiga, bagaimana peran OJK selaku regulator menangani AJB Bumi Putra tersebut? Penelusuran dokumen. Saya mengambil 5 penelusuran dokumen. Yang pertama, pasal 38 Anggaran Dasar AJBB. Yang kedua, UU 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, Peraturan OJK nomor 41/POJK.05/2015 tentang tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. Yang keempat, UU nomor 40 tahun 2014 tentang pengasuransian. Dan yang kelima, asuransi. Kita bahas dari yang pertama,
Penelusuran dokumen pasal 38 Anggaran Dasar AJBB berisi tentang ketentuan AJBB mengalami kerugian, akan tetapi Ketua BPA Bumi Putra periode 2012, 2018 hingga 2020 Nur Hasanah tidak melakukan isi UU tersebut dengan dalil bahwa pihaknya diperintahkan oleh OJK untuk mengimplementasikan pasal 38 AD. Namun, terdapat ketentuan yang tidak dipenuhi sehingga pasal 38 belum bisa diimplementasikan. Ketentuan ayat 1 dan ayat 2 yakni cadangan umum, cadangan lainnya, dan dana jaminan tidak mencukupi menutup defisit Bumi Putra. Saat masuk ketentuan ayat 3 yang mengacu pasal 40, implementasi tidak dapat dilakukan, syarat minimalnya uang pertanggungan tidak terpenuhi. Lalu, penelusuran dokumen yang kedua, UU 21/2011 tentang OJK. Nur Hasanah selaku Ketua BPA AJB Bumi Putra pada tahun 2020 melakukan pelanggaran hukum, yaitu karena tindakannya sengaja mengabaikan perintah OJK yang memerintahkan AJB Bumi Putra menyelesaikan kerugian yang dialami AJPA Bumi Putra 2020 senilai 7 triliun rupiah. Menurut penyidikan, perintah OJK tersebut agar AJB Bumi Putra dapat melindungi kepentingan nasabah atau masyarakatnya. Atas pengabaian tersebut, Ebenezer menerangkan penyidik menjerat Nur Hasanah dengan pasal dakwaan pertama pasal 53 ayat 1 tahun 2011 dan dakwaan kedua pasal 54 ayat 1 UU 21 tahun 2011. Inti dari sangkaan tersebut memberikan ancaman pidana terhadap pengabaian dan kesengajaan atas melakukan penghambatan pelaksanaan kewenangan OJK. Lalu penelusuran dokumen yang ketiga, Peraturan OJK nomor 41/POJK.05 tahun 2015 tentang tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. Berisi mengenai dasar untuk restrukturisasi AJB Bumi Putra, akan tetapi AJB Bumi Putra telah mengalami restrukturisasi kesekiannya dan tidak dapat membuahkan hasil. Adapun restrukturisasi AJB diprioritaskan untuk melindungi kepentingan jutaan nasabah pemegang polis serta menyelamatkan aset perusahaan. Besarnya jumlah nasabah membuat Komisi 11 DPR bersepakat membuat panitia kerja untuk mengawasi restrukturisasi perusahaan tersebut. AJBB membutuhkan sekitar 30 triliun untuk membayar klaim pemegang polis hingga 5 tahun ke depan, sementara dana cadangan yang dimiliki tak sampai separuhnya. Lalu penelusuran dokumen yang keempat, UU nomor 40 tahun 2014 tentang pengasuransian. Perkara ini terjadi pada tahun 2013, saat itu direksi memberikan persetujuan terhadap biaya apresiasi agen senilai 8,47 miliar rupiah kepada pegawai yang merupakan tim negosiasi dengan melibatkan 2 orang agen. Atas hal itu muncul dugaan tindak pidana pengasuransian berupa penggelapan dana melalui pengalihan penjaminan dan mengagunkan tanpa kekayaan hak milik perusahaan. Kemudian mereka menerima, menadah, dan menjual kembali dengan kekayaan perusahaan tersebut, sehingga nantinya perkara tersebut akan ditindaklanjuti kepada pengadilan negeri setempat dan bukan pengadilan negeri tindak pidana korupsi. Penelusuran dokumen yang kelima yaitu wan prestasi. Wan prestasi adalah tindak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Seorang debitur baru dikatakan wan prestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau jurusita. Yang dimaksud wan prestasi di sini adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya. Debitur tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Adapun bentuk wan prestasi yang yaitu ada 3. Yang pertama, tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak dapat memenuhi prestasi sama sekali. Lalu yang kedua, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu. Lalu yang ketiga, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, ada kesalahan. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Di sini, AJB Bumi Putra digugat karena belum membayarkan janji fee dalam perannya sebagai pembawa bisnis dan penutup asuransi. Kumpulan Perumnas sebagaimana perjanjian kerjasama perjanjian fee diketahui 12,5% dalam premi pas service liability PSL sebesar 224,58 miliar rupiah. Selain itu, AJB Bumi Putra tidak dapat memenuhi pembayaran premi terhadap pemegang saham polis tersebut, memenuhi kriteria bentuk prestasi sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Lalu selanjutnya ada alat analisis yang saya ambil, ada 5 juga. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHP. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Yang kelima, yang keempat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang terakhir, yang kelima, UU Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen Perlindungan Konsumen atau disingkat UPK. Bahas dari alat analisis yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam KUHP telah mengatur salah satu asas yang penting dalam hukum perkaitan Indonesia adalah salah satu kebebasan berkontrak. Asas ini menjiwai semua perjanjian yang dilakukan, perjanjian hukum polis, asuransi yang harus didasarkan pada prinsip berkontrak. Hal yang dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang KUHP Perdata, hal yang mana hanya memberikan kebebasan pada para pihak yang berkontrak untuk mengajukan klausul perikatan yang disepakati, tetapi memberikan kebebasan para pihak untuk menyepakati penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau arbitrase. Sebagai alternatif penyelesaian tersebut, selain itu, kontrak asuransi harus dijelaskan dengan baik kepada calon tertanggungnya, bagaimana hak dan kewajibannya tertanggung berkaitan dengan kontrak apabila tertanggung melanggar ketentuan yang ada dalam polis. Untuk dapat membayar polis satu kontrak, perlu dimengerti perjanjian pertanggungan dari polis itu sendiri. KUHP juga menjelaskan mengenai jika seseorang atau badan hukum telah mengkaitkan diri sendiri dalam sebuah perjanjian terdapat subjek hukum yang lainnya, dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka tindakan tersebut digolongkan suatu tindak wan prestasi. Apapun yang terjadi dalam kasus AJB Bumi Putra, yakni terdapat tidak ada itikat baik untuk memenuhi hak pemegang polis sehingga memenuhi unsur wan prestasi. Sedangkan dalam sahnya suatu perjanjian khusus asuransi, pengaturan tentang objek tersebut harus pasti. Lalu analisis yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Adapun pasal yang mengatur asuransi atau pertanggungjawaban di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah pasal 246 sampai dengan pasal 308 KUHD. Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap pertanggung dengan memperoleh premi. Untuk penanggung, kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Namun pada pasal 247 disebutkan pertanggungan di antara lain mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancamkan hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa satu orang atau lebih, bahaya laut dan bahaya perbudakan, bahaya pengangkutan di darat, di sungai, dan perairan dalam. Itulah KUHD 247 hingga 682. Adapun syarat khusus perjanjian asuransi memenuhi ketentuan dalam buku 1 bab dengan KUHD, yakni yang pertama, asas identitas, yang kedua, asas kepentingan, yang ketiga, asas kejujuran yang sempurna, yang keempat, asas subrogasi pada penanggung. Menurut penulis, bahwasanya manajemen AJB Bumi Putra telah tidak memenuhi asas kepentingan karena ada ketua BPA, yakni Ibu Nur Rasana, yang tidak menjalankan perintah OJK untuk melaksanakan pasal 38 AJB Bumi Putra, dan juga asas kejujuran yang mau sempurna, di mana banyaknya dana yang digelapkan daripada dibayarkan kepada pemegang polis untuk menyelesaikan masalah sebagaimana telah dijelaskan penulis pada fakta hukum di atas. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 40 tentang Pengasuransian. Urusan asuransi ini diatur dengan sebuah undang-undang karena memiliki nilai-nilai penting menyangkut hak banyak pihak. Undang-Undang asuransi terbaru disebutkan Nomor 40 Pengasuransian. Undang-Undang Nomor 40 2014 Perasuransian mengatur tentang 10 ketentuan. Yang pertama, ruang lingkup usaha perasuransian, bentuk badan hukum, dan kepemilikan. Yang kedua, perusahaan perasuransian, perizinan usaha, penyelenggaraan usaha. Yang ketiga, tata kelola usaha perasuransian berbentuk koperasi dan usaha bersama. Yang keempat, peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, dan reasuransi. Yang kelima, reasuransi syariah dalam negeri. Yang keenam, program asuransi wajib, perubahan kepemilikan, penggabungan, dan peleburan. Yang ketujuh, pembubaran, likuidasi, dan kepailitan. Yang kedelapan, pelindungan pemegang polis tertanggung atau peserta. Yang kesembilan, profesi penyedia jasa bagi perusahaan perasuransian, pengaturan, dan pengawasan. Dan yang terakhir, asosiasi usaha perasuransian. Akan tetapi UU Nomor 40 tahun 2014 tidak berlaku untuk kasus AJB Bumi Putra, karena BPA AJB Bumi Putra telah melakukan pengujian UU Nomor 40 tahun 2014 kepada MK, sehingga pemerintah tersebut membuat UU baru untuk melindungi hak pemegang polis. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Tugas OJK menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur dan mengawasi.
Ada 3. Pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang terakhir, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Di sini OJK melakukan tindakan untuk menangani AJB Bumi Putra seperti teguran, sanksi administrasi, hingga sanksi pidana. Bahkan, OJK mengeluarkan sanksi PKU ditetapkan melalui surat OJK nomor S-NB.2 tertanggal pada tanggal 9 November 2021. Setelah pemberian saksi, peringatan ketiga atas pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan OJK tidak dapat dipenuhi oleh manajemen AJB Bumi Putra. Dengan UU ini membuat pemegang polis untuk mendorong OJK menyelesaikan kasus AJB Bumi Putra. Yang terakhir, UU nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen atau UU PK. Adapun perundang-undangan turunan UU PK yakni Peraturan Presiden nomor 50 tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen Indonesia menjadi sangat rentan untuk dieksploitasi. Ketika melakukan pembelian, tidak jarang kemudian akses informasi dimanfaatkan oleh pelaku usaha melalui praktik perdagangan yang tidak adil dengan memberikan promosi tidak jujur. Konsumen sangat mudah tergoda dan percaya kepada diskon dan iklan yang berujung pada kekecewaan dan kerugian. Isu itu tersebutlah yang mengidentifikasi masalah masih kurangnya berdayanya konsumen di mata pelaku usaha. Tidak terkecuali pemegang polis pada AJB Bumi Putra, sehingga pemerintah membuat payung hukum Perpres nomor 50 tahun 2017 untuk melindungi hak pemegang polis perusahaan asuransi bermasalah. Lalu ulasan hukum yang pertama, bagaimanakah menjawab AJB Bumi Putra? Untuk mendapatkan klaim asuransi, pemegang polis harus memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak asuransi untuk mengajukan klaim asuransi. Setelah terjadi permasalahan keterlambatan pembayaran klaim asuransi ini, menyebabkan adanya sedikit perbedaan prosedur dalam pengajuan klaim asuransi tersebut. Pada saat sebelum terjadi permasalahan, pemegang polis dapat mengajukan pembayaran klaim dengan prosedur seperti biasa. Tetapi dengan adanya penambahan berkas untuk prosedur-prosedur pembayaran klaim ini hanya yaitu buku tabungan dari pemegang polis. Setelah itu perbedaan lainnya adalah waktu dan pembayaran klaim asuransinya. Pada saat sekarang pihak pemegang polis harus menunggu nomor antrian yang tercantum di dalam aplikasi BPI Info. Aplikasi ini berfungsi memberikan informasi tentang pembayaran klaim asuransi pemegang polis AJB Bumi Putra. Ulasan hukum yang kedua, bagaimana upaya yang dilakukan para pemenang polis dalam kasus gagal bayar Bumi Putra? Penyebab terjadinya permasalahan keterlambatannya yaitu pembayaran klaim asuransi yang terjadi sekarang karena adanya defisit dana oleh AJB Bumi Putra, sehingga tidak terjadinya ketidakseimbangan antara pembayaran klaim dan pemegang polisnya. Cara yang ditempuh oleh AJB Bumi Putra adalah dengan menjual aset-aset yang dimiliki, tetapi hingga sekarang belum adanya keputusan resmi untuk menjual aset-aset dimiliki oleh AJB Bumi Putra, oleh BPA dan OJK. Apabila sudah adanya keputusan atau kesepakatan antara BPA dan OJK mengenai penjualan aset milik AJB Bumi Putra, maka dana hasil penjualannya tersebut akan dibayarkan pembayaran klaim asuransi pemegang polisnya. Lalu lanjut kepada simpulannya dan rekomendasi. Simpulan yang saya ambil, untuk mendapatkan klaim asuransi, pemegang polis harus memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak asuransi untuk mengajukan klaim asuransi setelah terjadi permasalahan keterlambatan pembayaran klaim asuransi ini. Menyebabkan ada sedikitnya perbedaan prosedur untuk mengajukan klaim asuransi tersebut. Pada saat sebelum terjadi permasalahan ini, pemegang polis dapat mengajukan pembayaran klaim ini dengan prosedur seperti biasanya. Prosedur tersebut adalah: pertama, pemegang polis mendatangi kantor cabang AJB Bumi Putra dengan membawa berkas polis asuransi yang asli yang sudah jatuh tempo, kartu tanda penduduk, serta pengajuan klaim asuransi yang sudah diisi, serta bukti pembayaran klaim asuransi terakhir. Apabila berkas tersebut telah dipenuhi, pihak AJB Bumi Putra memproses berkas tersebut, mengajukan kepada Departemen Klaim yang ada di kantor pusat. Setelah klaim asuransi tersebut disetujui, maka dalam waktu kurang lebih 7 hari, dana klaim yang akan diberikan kepada pemegang polis langsung. Sedangkan setelah terjadinya permasalahan keterlambatan pembayaran klaim ini tidak banyak perbedaan dari prosedurnya. Tetapi adanya penambahan berkas untuk prosedur pembayaran klaim ini yaitu buku tabungan dari pemegang polis. Setelah itu, perbedaan lainnya adalah waktu pembayaran klaim asuransinya. Pada saat sekarang, pihak pemegang polis harus menunggu nomor antrian yang tercantum dalam aplikasi BPI Info. Aplikasi ini berfungsi untuk melihat kapan terakhirnya klaim asuransi. AJB Bumi Putra telah mengalami permasalahan sejak dahulu, yaitu tahun 1997. Pada 2005 memasuki masa kritis hingga akhirnya mengalami kondisi yang tidak sehat. Terlihat dari angkanya kewajiban dan aset Bumi Putra hingga akhirnya menurun.
Walaupun masalahnya berawal dari kantor pusat, tapi tetap pengaruh kepada kantor cabangnya. Buruknya manajemen memperparah kondisi AJB Bumi Putra dimulai dari penggelapan hingga penampakan ketua BPA. Akan tetapi BPAJB melakukan gugatan ke MK mengenai UU keasuransian. Hingga akhirnya gugatan diterima oleh MK ini justru merugikan. Lalu kita lanjut ke rekomendasi. Rekomendasi yang saya ambil ada 2. Pertama, dikarenakan BPAJB Bumi Putra memenangkan gugatan atas pengujian UU keasuransian, maka pemerintah dan OJK harusnya mendorong DPR untuk membentuk UU baru untuk memberikan payung hukum kepada pemegang polis agar haknya terlindungi. Lalu yang kedua, OJK telah melakukan pengawasan yang baik terhadap AJB Bumi Putra, akan tetapi diperlukan langkah lebih tegas sebagai peringatan perusahaan asuransi lainnya khususnya AJB Bumi Putra. Adapun langkah ke depan dalam yakni mempilotkan AJB Bumi Putra karena sebagai upaya terakhir untuk memenuhi hak pemegang polis sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Keasuransian. UU Perasuransian ini menyatakan permohonan pernyataan pilot terhadap perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang berdasarkan undang-undang ini hanyalah dapat dilakukan oleh OJK. Mungkin sekian presentasi saya tentang legal memorandum saya yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.